karena ini yang kedua, jadi sesi untuk CyberOps itu biasanya 2 modul. Kemarin 1-2, sekarang 3-4. Nah, 3-4 itu kita bahas soal sistem operasi, baik Windows ataupun Linux. Jadi sebelum bisa mengenal cyber security lebih dalam gitu ya, CyberOps lebih dalam, kita harus kenal sistem operasi ya. Jadi modul 3 dan 4 itu sistem operasi ya. Yang modul 3 Windows, modul 4 Linux ya. Nah, saya nggak tahu nih di Google Meet bener nggak munculnya atau muncul ya. Oke. Jadi kita sebelum lab, jadi hari ini ada lab 1 yaitu melihat atau mengeksplorasi bagaimana sistem operasi Windows bekerja gitu ya. Ada proses, ada thread, ada registry gitu ya, kita lihat nanti. Nah, kalau untuk materi ini kan modulnya besar nih, banyak. Jadi mungkin untuk pengenalan Windows-nya dan pengenalan Linux-nya secara teorinya kita nggak terlalu banyak bahas itu ya. Kehabisan waktu nanti nge-lab-nya nggak cukup. Oke, jadi ada nanti modul lab 3 ya yang akan kita coba, itu ada tools namanya sys internal. Jadi kalau tadi Bapak Ibu udah buka ini file dokumennya, di sini ada linknya untuk download ya. Ada link untuk download sys internal suite. Ya, sys internal ini nanti kita gunakan untuk mengeksplor proses, thread, dan melihat registry, kira-kira begitu. Ya, jadi kita akan sama-sama bongkar nanti. Di Bapak Ibu mungkin beda versi ya. Kalau saya versi instruktur, jadi nanti di sini akan ada pertanyaan-pertanyaan dan ada jawabannya. Nggak apa-apa, yang namanya kita nge-lab kan bukan PR kan. Jadi kita sama-sama aja nanti jawabnya. Cuman instructor version saya nggak boleh bagikan gitu. Makanya Bapak Ibu dapatnya yang kosong. Oke. Jadi kita akan lihat sistem operasi Windows ya. Jadi apa yang kita lihat, apa fitur operating system Windows, saya rasa Bapak Ibu juga sudah familiar dengan Windows ya. Nah, di sistem operasi Windows sebelum ada Windows ya. Jadi sebelumnya DOS doang gitu ya. Saya rasa tahu Bapak Ibu ya sejarahnya. Disk operating system DOS dulu. Akan untuk kita menggunakan Lotus gitu untuk bekerja gitu ya. Kemudian ya kita pakai disket, itu DOS ya. Jadi dasar dari Windows itu adalah DOS ya. Microsoft DOS dibuat oleh Microsoft menggunakan command line. Jadi cantik-cantiknya Windows sekarang itu sebetulnya di belakangnya adalah DOS. Jadi agak susah meyakinkan orang untuk misal contoh cobalah Linux itu. Mereka pasti mikirnya Linux itu command line. Padahal Linux juga ada tampilannya. Dan sejarahnya dulu Windows juga DOS gitu ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Basically seluruh sistem operasi itu pasti ada konsolnya, ada terminal. Mau apapun itu, mau Android, mau Apple itu punya Darwin namanya, kernelnya ya, dan dia menggunakan Unix ya. BSD, ada FreeBSD, ada NetBSD, ada tampilannya, ada DOS-nya gitu, ada terminalnya. Ya, jadi basically semuanya ada. Nah, jadi dengan MS-DOS itu kita punya pengetahuan dasar bagaimana mengoperasikan file gitu ya, membuat file dan sebagainya. Nah, sekarang kita sudah dimudahkan oleh Windows, pakai klik pakai GUI selesai. Ya. Nah, ini dia. Nah, jadi ada GUI pertama kali dibuat oleh DOS itu 1985 ya. Dia buat Windows NT. Ya. Kemudian ya sudah mulai ada grafikal. Mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan ada Windows 3 ya, nggak salah 3.1. 3.11. 3.11 itu juga udah versi yang ada GUI-nya. Nah, basic bekerjanya sebetulnya DOS.
apa yang kita ketikkan, misalnya klik kanan new folder, itu sama dengan mkdir, kira-kira gitu ya. Make directory. Di Linux kan gitu juga tuh, make directory gitu. Ya. Kalau kita lihat isi folder itu sama dengan dir. Jadi basically seperti itu. Ya, jadi ada komen-komen yang harus kita eksekusi di dalam DOS. Ya. Nah, ini dia 1993 sudah semakin semakin bagus gitu ya Windows NT-nya. Kemudian dia sudah membedakan arsitektur, ada yang 64 bit, ada yang 32 bit ya. Nah, sekarang mungkin sudah 11 ya. Kalau di sini di slide-nya masih Windows 10, sekarang udah Windows 11 ya. Saya pun nggak ada Windows 11 karena laptopnya nggak mendukung ya. Laptop Windows 11 untuk Windows 11 dia punya spesifikasi sendiri gitu. Ada minimumnya. Jadi ini saya rasa Bapak Ibu mengalami semua ini, Windows 7, kemudian ke 8, ada produk gagalnya ya, Windows Vista, Longhorn, itu gagalnya dia, tapi yang stabilnya, yang sering kita temukan 7, 8, ya, kemudian 81, 10, dan sekarang Windows 11. Ya. Itu versi-versinya. Nah, ini dia punya GUI. Saya nggak perlu kenalkan lebih jauh ya, cara menggunakan Windows. Ya, Bapak Ibu guru TIK saya yakin pasti sudah bisa ya. Ada taskbar, ada icon dan segala macam, saya rasa sudah paham ya. Ini juga tampilan GUI-nya ya, ada konteks menu ya, kalau kita klik kanan, kemudian ya kalau eksekusi ya klik 2 kali dan sebagainya, itu saya rasa sudah oke. Nah, setiap sistem operasi itu akan mempunyai yang namanya vulnerability. Kalau kita bicara cyber security, itu pasti mulainya dari sini nanti. Ya, apapun itu dia punya vulnerability. Walaupun faktanya paling banyak yang diserang adalah Windows, gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain punya. Misalnya Linux punya vulnerability, Mac punya, ya, nggak menutup kemungkinan punya. Gitu. Kenapa? Karena setiap sistem operasi itu dia gimana ya? Ada sirkulasinya gitu ya. Muncul contoh aja virus aja ya. Muncul virus si bad guys-nya yang bisa mengetahui bahwa kekurangan ini sistem operasi ini apa diserangnya. Kemudian muncul patching atau update. Ya. Nah, itu sirkulasinya bakal kayak gitu terus. Nanti muncul virus baru, diupdate lagi. Itu terus ya. Jadi vulnerabilities itu memang akan selalu ada sebetulnya. Ditemukan yang baru, bug, ditemukan yang baru gitu ya. Jadi ada celah-celah yang ada di dalam sistem operasi. Yang kebetulan memang target paling banyak adalah Windows. Ya. Ya, kalau dibilang secara teknik kenapa kok Windows lebih vulnerable? Gampang. Windows itu punya satu sasaran empuk, yaitu C. Semua Windows pasti punya C. Dan semua struktur C pasti sama. Registrinya pasti di situ posisinya, filenya pasti di situ semuanya posisinya. Tapi kalau Linux belum tentu. Kita punya /root, bisa jadi hard disk yang lain. /home bisa jadi di partisi yang lain. Jadi dia tidak numpuk di salah satu tempat dan itu tidak ngunci gitu. Nah, itu salah satu oprekan saya gitu. Kenapa Linux itu susah orang bikin virusnya? Kenapa? Karena belum tentu dia diserang yang itunya pasti mati, enggak, belum tentu. Ya, jadi itu fleksibilitasnya tinggi. Kalau Mac itu cenderung ke orang belum banyak yang belum familiar dengan selnya Mac itu, jadi bikin virusnya tidak semudah itu. Kalau Windows karena orang banyak pakai, orang banyak tahu, akhirnya banyak yang nakal. Gitu sih, ya. Nah, ini ya. Jadi banyak vulnerability ya, bisa jadi dari virus atau malware ya. Atau service yang kita nggak tahu tiba-tiba jalan ya. Atau bisa jadi di-encrypt datanya yang rame ya. Ransomware. Ya, rame sekali itu kalau udah di-encrypt kita kehilangan data karena data itu bernilai sekali ya. Ya, itu kehilangan data atau security policy-nya ya yang diserangnya sehingga jadi boleh begini. By default kan sebetulnya Windows itu udah lumayan lah gitu, udah lumayan secure.
Begitu kita install, dia pasti nyuruh hidupin firewall. Atau by default dia langsung on gitu. Ya, ada sistem security center-nya gitu ya. Langsung ter-apply gitu. Tapi ya kalau kita sibuk mati-matikan ya jadi bolong gitu. Ini agak miris di kita nih. Biasanya nih ya. Nah, ini terjadi juga di kami nih sebagai pengajar jaringan di kampus gitu ya. Sukanya itu belajar jaringan dasar gitu ya, bikin cabling, terus bikin network, setting IP, tes dengan ping. Nanti anak-anaknya bilang, Pak nggak bisa ping, ya karena firewallnya hidup. Dengan mudahnya kita bilang, matikan firewall. Kan gitu ya, sebetulnya salah itu gitu ya. Seharusnya yang kita kasih tahu adalah itu sistem keamanan, dia akan memblokir semuanya secara default, tapi kita karena kebutuhan kita untuk testing, kita buka khusus untuk yang itu yang benar sebetulnya. Jadi allow ping, yang lain tetap mati. Nah gitu. Jadi sebetulnya itu. Cuman kalau firewall itu pula kita jelaskan di awal, sakit kepala mahasiswa. Pusing siswa kita, apa ini? Gitu. Karena dia baru belajar. Akhirnya dengan cara mudahnya kita bilang, ya matikan dulu firewallnya, nanti ada pelajaran firewall. Mungkin gitu aja jelasinnya. Itu cara yang sebetulnya paling mudah ya, tapi salah gitu. Jangan sampai tertanam mindset di siswa kita itu, nanti kayak saya bikin jaringan, saya matikan firewall, kayak gitu ya. Nah, kita harus mengingatkan bahwa firewall itu perlu. Nah ini ya rekomendasinya ya, jadi firewall biasanya di-on-kan, file and sharing biasanya kita by default itu nggak langsung terbuat share to anyone gitu ya, apalagi writable, bisa ditulis, bisa dimasukin file gitu. Ya, kemudian password ini juga kalau perlu pakai password sharing-sharingnya gitu. Terus ada salah satu fitur mulai dari Windows 7 atau Windows 8 saya lupa, namanya User Access Control (UAC). Ya, kalau di Windows. Jadi kalau kita membuat sebuah eksekusi perintah yang agak riskan, keluar warning duluan. Ya, ada tuh kotak warna kuning, dia bilang run as administrator atau allow gitu ya, kita bolehkan. Nah itu hati-hati, sebetulnya Windows sudah mengingatkan hati-hati untuk melakukan ini. Oke. Nah ini arsitektur dan operasi-operasi yang ada di Windows ya. Sebetulnya mirip kalau bicara sistem operasi. Ada yang pertama namanya HAL, Hardware Abstraction Layer. Jadi sistem operasi itu adalah sebuah software yang menghubungkan hardware dengan brainware kan gitu. Kita yang make dengan hardware supaya dia bisa menerjemahkan lah itu apa. Nah, jadi ada satu layer di situ yang disebut hardware abstraction layer. Ya, dia yang menghandle komunikasi antara hardware dengan si OS itu. OS itu kan base awal dasar dari OS itu softwarenya adalah kernel disebutnya. Semua OS ada kernel. Mac OS ada Darwin, Linux ada VM Linux, ya. Windows ada NT OS kernel, ya, Android juga punya, saya lupa namanya apa. Jadi semuanya punya kernel. Kenapa? Karena kernel itu adalah core dari sistem operasi. Dia inti dari sistem operasi. Dia yang menghandle. Ini kalau ada signal dari sini, ini artinya apa? Saya harus bagaimana? Itu yang menerjemahkan adalah sistem operasi. Ini kira-kira bentuk dari arsitektur dari Windows. Ya. Nah, kemudian ada dua mode, ya, user mode dengan kernel mode. Ya. Nah, user mode itu cenderung kita kalau melakukan aksi-aksi, itu biasanya di user mode. Menjalankan aplikasi, ya, menginstal driver, kemudian membuat, menghapus, mendelete, mengupdate files, itu semua di user mode. Ya, jadi ini mode-modenya. Nah, ini file system di Windows ya, ada extended FAT ya. Sebetulnya ada FAT 16, FAT 32. Kemudian ada NTFS ya. NTFS itu adalah file system dari Windows ya. Kalau Mac dia punya HFS,
Kalau Linux banyak sekali, ada extended 3, extended 4, XFS sekarang, ya, BTRFS banyak, ya, ZFS banyak kalau Linux ya. Nah ini extended file system ya di Windows, kemudian ada NTFS tadi, ya. New Technology File System. Saya rasa terakhir masih NTFS kalau di Windows. Masih belum ada yang baru kalau nggak salah. Iya. Apa Bu? NT. Oke, jadi yang paling baru adalah NTFS ya. Nah, NTFS ini yang paling baru dan dipakai dibawa secara default pada saat kita install OS Windows ya. Kalau flash disk itu biasanya dia pakai generic ya, FAT biasanya dia pakai. Tapi kalau udah Windows dia akan OS-nya drive C, drive D kita pasti NTFS ya. Nah, yang terdiri dari ada boot sector, kemudian ada master file table, ya, ini isi-isinya. Kemudian ada system file dan file area. Ini pembagian-pembagiannya ya, formattingnya dari NTFS. Nah, kalau mainin hard disk, kalau hati-hati kalau mau format-format, kalau kita format bisa jadi terhapus semua data ya. Nah, ini ya. Ini contoh eksekusi komen yang ada pada file system NTFS ya. Contoh ini dia menggunakan echo. Echo itu adalah perintah untuk menampilkan gitu ya. Itu ada tulisan alternate data here gitu. Nah, kemudian dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam sebuah file namanya test file. Nah, gitu ya. Jadi dia akan membuat sebuah file namanya test file. Nah, kalau kita pakai NTFS itu ada ADS-nya, alternate data stream-nya. Ya, itu vulnerability juga. Ya. Jadi penyerang itu bisa menyisipkan kode-kode yang tidak baik atau virus atau apapun itu ke ADS. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di situ ada test file.txt, nanti ada test file txt alternate data stream, ya, yang dikasih tanda dolar gitu ya. Nah di sini contohnya dia pakai data. Makanya Bapak Ibu kalau punya hard disk Windows, colokin di Linux, itu nanti akan keluar ada yang pakai tanda dolar, terus recycled katanya. Itu punyanya Windows itu. Kemudian sistem volume information gitu ya, itu punyanya NTFS ya. Nah ini proses dari boot ya, sistem operasi, ada BIOS, kemudian sekarang ada teknologi UEFI ya, Unified Extensible Firmware Interface yang dibuat sebetulnya untuk mempercepat proses booting. Ya, ada yang boot Windows-nya cuma 3 detik katanya kan. Nah, itu karena ada bantuan UEFI. Yang sebetulnya ini juga salah satu fitur security supaya dia tidak bisa disisipkan hal-hal lain pada saat boot gitu ya. Jadi ada EFI UEFI ya. Awal muncul EFI UEFI ini membuat dual booting Windows dan Linux jadi masalah. Tapi kesininya sudah bisa di sekarang sudah bisa kita dual boot seperti biasa lah, karena sudah di Linux sudah ada EFI UEFI yang ditambahkan juga. Nah ini ya, jadi boot proses itu ada boot manager ya, boot MGR. Kemudian itu untuk dia proses booting ya, dia baca boot configuration-nya, kemudian kalau komputer itu dia hidup lagi dari hibernation, itu dia menjalankan ini WinResume ya. Kalau cold start itu WinLoad ya. Jadi dia ya cold start ya, bukan dari proses, bukan dari mati gitu ya. Nah, itu. Kemudian ini tadi saya bilang, jadi Windows itu punya NT-OS kernel. Jadi semuanya punya kernel ya. Itu prosesnya. Nah, di Windows itu ada beberapa aplikasi yang bisa di-load pada saat dia startup. Nah, disimpannya di registry di key yang dua ini. Ya, HK local machine, ada HK current user.
Ya, nanti kita akan coba lihat di lab-nya ya. Atau ada tools yang disediakan oleh Windows namanya MS-config, kita jalankan nanti akan keluar startup tools lah gitu ya. Apa yang mau di startup pada saat awal. Nah, ini dia contohnya. Ya, ini MS-config nih ya. Ada normal startup, diagnostik atau selektif. Ya, kemudian apa saja yang dijalankan. Ya. Ini bagian generalnya. Nah, ini bagian bootnya. Jadi kalau kita punya lebih dari satu, sebetulnya ada keluar ini di sini. Ya. Tapi kita menggunakan boot loadernya Windows. Tapi kalau kita dual bootkan Windows dengan Linux, biasanya Linux akan menimpa bootloadernya punya Windows dan memasang grup di situ. Nah, grup yang akan meload sistem operasi. Ya. Nah, ini services ya. Supaya ringan sebetulnya services yang nggak perlu itu nggak usah dijalankan secara default. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada startup. Nah, di startup ini kita bisa milih program apa yang dijalankan pada saat Windows baru hidup. Ya, ini tools-toolsnya ya. Nah, ini kita bisa jalankan tools yang ada di dalam konfigurasi sistem. Itu ada di bawah. Misalnya yang atas kita lihat ya. Nah, dia akan keluar about Windows kita mau lihat gitu ya. Jadi dia akan menjalankan winvar.exe. Nah, ini tadi saya sempat singgung ya UAC, User Account Control Setting. Ya. Itu juga untuk security biasanya. Nah, untuk shutdown ya saya rasa biasa ya. Kalau mudahnya kita pakai ALT F4 gitu. Atau bisa pakai command line shutdown. Bapak Ibu coba akses, coba bisa cobakan buka CMD lalu shutdown nanti dia akan shutting down. Ya. Atau ada yang menggunakan Ctrl Alt Del. Ya. Atau pencet tombol power, dia akan langsung shutdown. Ya. Jadi ada beberapa mode ya, shutdown, restart, hibernate. Saya rasa Bapak Ibu paham. Shutdown matikan, restart matikan dan hidupkan lagi. Hibernate itu matikan prosesnya, tapi tidak fully off power gitu ya. Jadi ada beberapa yang disimpan di dalam memori. Sebetulnya powernya off gitu ya. Cuman dia masih ada data di dalam memori atau swap. Ya. Sehingga ketika dia hidup lagi dia lebih cepat. Oke, nah ini yang akan kita mainin nanti. Ada proses, ada thread, ada service. Ya, aplikasi Windows itu akan membuat proses. Ya. Proses itu program yang akan jalan. Contoh di sini ada kalkulator. Itu program kan semua. Masing-masing program itu dia punya prosesnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi dia punya proses. Nah, setiap proses itu akan ada anak proses namanya, gitu ya. Disebutnya thread. Ya. Bagian dari proses yang bisa dieksekusi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di bagian di sini contohnya Microsoft Management Console itu ada tanda panah lagi. Ya. Ada tanda panah lagi, terus ya kalau kita expand bisa keluar. Ya. Nah, jadi kalau mau lihat kita bisa buka Task Manager. Ya. Nah ini, ya, Bapak Ibu bisa lihat nih, saya menjalankan Firefox satu proses gitu ya, tapi dia bisa punya banyak thread atau anak proses, atau Google Chrome nih, atau ini gitu ya. Jadi bisa banyak dia jalankan, ya, di grouping. Nah, semua thread itu merujuk kepada sebuah proses yang sebetulnya di memori dia satu alamat memori, ya. Jadi makanya dia bisa di grouping, ya. Nah, supaya apa? Supaya dia tidak korup. Kalau ini satu memorinya di sini, addressnya satu di sebelah sana, nanti dia komunikasi antar prosesnya, antar threadnya akan terganggu. Prosesnya jadi korup. Ya, yang keluar nanti error, error box kayak critical gitu, critical error itu udah error di memori itu biasanya. Berapa proses itu adalah proses yang dihasilkan dari servicesnya Windows sendiri, ya, yang dia memang jalan secara otomatis, ya, di background.
Nah, contoh di situ Windows Defender Firewall. Dia itu startup type-nya otomatis, jadi dia akan otomatis akan hidup sendiri. Dan posisinya lagi apa? Lagi running. Ketika posisinya lagi running, pasti ada proses di Task Manager yang berhubungan dengan Windows Defender. Pasti ada. Ya. Nah, atau ada service-service lain yang memang dia merupakan kalau di Linux disebutnya daemon gitu ya. Service yang dibuka untuk diakses orang gitu ya. Contoh FTP server atau web server. Kalau kita nginstalin XAMPP, dia akan ada di situ gitu ya. Kemudian oh ya, kalau di Windows ini katanya kalau mau configure itu bisa menggunakan services ya. Jadi yang tadi udah saya tutup ya. Bisa buka aja. Kalau saya senangnya pakai ini cmd services.msc ini bisa biasanya. MSC itu Microsoft Control lah semacam itu ya. Nah ini. Jadi kita bisa configure di sini. Oh saya nggak mau misalnya apa ya? Ini punya Microsoft. Nah Bluetooth, saya nggak mau Bluetoothnya langsung hidup. Ini kita bisa configure dari sini ya. Apakah manual, apakah otomatis, apakah di disable gitu ya. Tapi sekali lagi lihat kebutuhan kita. Kalau kita memang perlu itu jangan dimatiin, nanti kita sendiri yang bisa pakai. Gitu. Nanti lupa lagi, aduh lupa saya menghidupkan servisnya jadi masalah. Cara bisa pakai apa ya? Dari sini rasanya bisa. Services. Nah ini kita bisa hide all Microsoft. Nah. Kalau kita hide berarti ini semua service atau layanan yang bukan punya Microsoft, berarti bukan bawaannya OS gitu. Nah, biasanya kalau ini di disable itu tidak akan pengaruh terhadap kinerja OS. Biasanya gitu. Nah, itu juga bisa dimainkan lah gitu ya. Nah, di sini dia kasih warning ya, hati-hati ketika memanipulating services. Bisa jadi nanti dia nggak jalan barangnya. Ada service yang berhubungan atau bergantung dengan service yang lain juga. Ya, jadi harus dilihat juga. Nah, di Windows atau di sistem operasi secara umum ada memory allocation dan bagaimana cara menghandle-nya. Jadi prosesnya kan program itu adalah sederet perintah kan gitu ya. Kalau kita ngajar ke siswa cara bikin program pakai Pascal gitu kan ada sederet perintah atau apa gitu ya. Perintah itu dijalankan menghasilkan sebuah proses. Proses itu ditaruh di dalam memori kan gitu ya. Ketika dia kalau memori kan penyimpanannya sementara, mati dia komputernya hilang lah dia program itu gitu ya. Nah memori itu punya space, ada alokasinya kan. Nah misalnya kita punya 2 giga atau 4 giga lah, nggak mungkin kayak sekarang 2 giga nggak mungkin. Punya 4 giga RAM misalnya. Nah apakah kira-kira 4 giga itu cukup? Biasanya enggak. Maka Windows akan punya alokasi lain untuk ke virtual di Windows gimana? Ada yang namanya virtual memory. Rasanya di sini ada virtual memory, saya lupa di mana. Ini restore point. Saya lupa di mana. Jadi kalau di Linux itu disebutnya swap. Jadi memori 4 GB, kita bisa alokasikan 4 GB lagi untuk swap. Yang artinya dia mengambil space hard disk sebesar 4 GB untuk tambahan dari memori. Gitu ya. Nah di Windows juga ada, dan itu bisa dikonfigur saya ingat saya. Cuman saya lupa di mana posisinya. Rasanya di tempat tadi gitu ya. Cuman saya udah lama nggak pakai Windows nih. Jadi ya, susah. Bentar. Advanced System kayaknya di sini ya. Nah ini nih. Jadi kita bisa set virtual memorinya. Ya, jadi
Saya punya RAM 4 GB, saya punya virtual memory sekitar 2 GB gitu. Jadi tambahan dari memori yang ada di secara physically di laptop gitu ya. Tapi ini akan mengambil space yang ada di hard disk. Nah ini dia ngambil dari C nih, ya dia ngambil dari C berapa gitu ya. Nah sekarang dialokasi sekitar 2 GB. Itu adalah virtual memory. Jadi ada alokasi untuk user space gitu ya, menghandle beberapa proses ya. Supaya apa? Supaya dia bisa diassign sebagai memori yang sebetulnya dia adalah hard disk. Ya. Itu konsep swap sebetulnya. Nah, ini kita bisa menggunakan RAM map ini untuk melihat alokasi memori secara teknikal ya. Jadi nanti ada sys internal suite, di sys internal suite ada tuh ya, di labnya nanti. Jadi kita bisa download sys internal suite tadi di link yang dokumen, kemudian kita bisa lihat RAM kita itu mappingnya seperti apa. Ya. Sudah terpakainya seperti apa. Ini ada warna-warnanya, nanti kita bisa lihat yang ini dipakainya untuk apa, prosesnya seperti apa, ada file-file yang di map, yang mana yang di share memorinya dan sebagainya. Nanti kita lihat. Nah, ini adalah jantungnya Windows kalau orang bilang. Ya, Windows Registry. Ya. Jadi dia hampir seluruhnya konfigurasi itu ada di sini sebetulnya. Dan lumayan kritikal konfigurasi yang ada di registry. Ya. Jadi semuanya disimpan, informasi tentang hardware, aplikasi, user, sistem gitu ya, dan lain-lain disimpannya di satu database yang disebut sebagai registry ya. Ini dia jantungnya. Kalau kata orang jantung Windows. Ya. Jadi dia secara hierarki, dia sebuah database secara hierarki terbagi dari atas 5 section gitu ya. Current user, classes root, local machine, current config dan seterusnya. Ada 5 itu. Nanti di dalam itu ada sub ya, sub key-nya lah ya. Nanti di dalam folder-folder itu akan ada key yang kita buat yang merupakan settingan. Nanti kita akan coba mainkan sedikit ya. Nah, ini tampilannya. Contoh di sini ada current user, kemudian di sini ada sebuah kategori software gitu ya. Di kategori software itu ada registered application. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang ada di dalam Windows kita. Disimpan di situ settingannya. Ya. Nah, untuk melaunch registry editor itu kita pakai regedit. Tinggal run regedit. Kita jalankan, dia akan keluar seperti ini. Tapi hati-hati pakai ini karena bisa merusak settingan. Ya. Kalau kita nggak pas. Nah, di dalam registry itu ada 3 jenis. Ya. Ada binary value, ada 3 jenis value ya. Ada binary value ya. Biasanya ini isinya 0, 1, 0, 1 gitu ya. Ada yang di word, yang ini merupakan kata-kata, kemudian ada string juga. Ya. Jadi nanti value apa yang bisa kita rubah, kita bisa set di situ. Ya, macam-macam nih. Biasanya kalau di sekolahan kepala laboratoriumnya suka setting ini nih. Jadi ketika komputer itu mau dipakai, itu ada warna siswa. Dilarang begini, ya itu ada welcoming message-nya, itu di settingnya biasanya di registry. Ya, sebetulnya ada yang lebih mudah ya, GP edit kalau nggak salah, grup Polisai editor. Nah, inilah lab yang akan kita cobakan. Exploring proses, thread, handles, dan Windows registry. Ini dia yang akan kita cobakan. Jadi, Bapak Ibu, bagi yang belum punya, silakan lihat ini ya. Kita pakai lab 3211 ya. Filenya tadi kayaknya udah di-share ya sama Pak Sony. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu, kita akan cobakan lab ini. Silakan bagi yang belum download, itu di sini ada linknya untuk kita download sys internal suite namanya. Nah, di dalam modulnya itu, nah ini, dia ada linknya sendiri, sys internal suite, ya.
Silakan di-download yang ini, yang paling pertama ini sekitar 44 mega. Kalau saya udah ada di sini. Nah, ya kita akan ikuti modulnya. Mungkin saya tunggu dulu bagi Bapak Ibu yang belum download, silakan. Ya, saya kasih penjelasan dulu apa yang akan kita lakukan di lab ini ya. Yaitu ini kita akan mencoba mengeksplorasi proses thread-threadnya ya, dan handles yang ada di Windows ya. Kalau ini ya. Nah, kita menggunakan proses explorer yang ada di Sys Internal Suite ya. Nah, kita bisa melihat juga nanti Windows Registry ya. Mungkin nanti saya sisipkan juga GPedit kalau sempat ya, kalau ada ya. Itu lebih mudah lagi dari versi lebih mudahnya dari Windows Registry. Rasanya masih ada di Windows yang sekarang. Coba ya, GPedit MSP. Saya rasa mungkin Bapak Ibu pernah nyobain. Nah, ini. Sama ini settingan juga. Cuman ini versi yang banyak penjelasannya lah. Ini untuk apa, ini untuk apa. Kalau registry itu kita jadi bingung, ini apa sih, untuk apa sih gitu. Di situ ada penjelasan. Jadi apa yang kita butuhkan? Satu buah Windows ya dengan akses internet ya. Kemudian kita butuh apa namanya? Sysinstall ya. Jadi itu boleh di-download. Kita lihat part 1 ya. Kita akan mengeksplorasi proses. Kita akan melihat proses yang ada di komputer kita. Kemudian saya gedein dulu. Nah, kemudian kita akan mengobservasi apa proses-prosesnya dan apa ada proses baru atau tidak, seperti apa detail. Step 1 ya, silakan download Sys Internal Suite. Ya. Di sini bisa download. Kemudian setelah download ya, Sys Internal Suite. Kemudian setelah download silakan diekstrak. Tadi kalau baru download ya, kan pakai browser tuh. Browsernya biarin terbuka karena nanti kita coba lihat prosesnya. Step kedua, setelah kita ekstrak. Nah, setelah kita ekstrak ya, kan banyak nih isinya, aplikasinya. Ya. Nah, di sini ada satu program namanya Process Explorer. Projectsp.exe ya. Kemudian kita jalankan. Ya, di sini ada Process Explorer, Process Explorer. Nih. Ya, kemudian kita jalankan. Kalau ada bilang setuju atau tidak, setuju saja. Ya, itu lisensinya aja, agreement saja. Nah, ini adalah proses explorer. Ya, kalau Bapak Ibu mau bandingkan dengan task manager, ini jauh lebih detail dibanding task manager. Sebetulnya sama, di task manager juga pasti keluar ini proses-prosesnya. Ya, kita coba ya, task manager. Nah, ini processes ya. Nah, ini juga punya nih semua. Ya, contoh SVC host ya, ini banyak sekali nih. SVC host. Atau apa yang paling mudah di sini ya? Chrome ya, Chrome. Nah, ini Chrome ya. Sama kan? Dia punya tuh. Cuman ini jauh lebih detail ya informasinya. Dan kita bisa nanti lihat satu persatu setiap proses ini.
Oh ya, tadi basic dasarnya sistem operasi itu ada GUI, terus ada command line-nya kan. Nah, kalau di command line itu kita punya ini. Kalau di CMD gitu ya, kita punya task list kalau nggak salah. Task list. Nah, nih, cuman saya lupa opsinya. F. Oh, /M aja. Oh, terlalu banyak ya. Jadi yang dijalankan, yang dilihat oleh ini, oleh task manager itu sebetulnya adalah ini. Ini. Cuman ya ini versi command line-nya. Ya, kalau dilihat sama aja. Dia menjalankan MS Edge, Microsoft Edge, ya, WinTrust, ini DLL-nya ya. Excel-nya mana lagi? Edge, ini Edge juga, ya. Dari situ sebetulnya. Cuman ditampilkan secara GUI. Kita lanjut ya. Nah, ketika kita sudah buka, ya, maka dia akan menampilkan seluruh list proses yang sekarang lagi aktif proses. Ini ya. Contoh tadi, browser nggak usah ditutup tadi saya bilang ya. Jadi kita bisa lihat nih, contoh, cari web browser proses, ya. Kemudian di sini ada Find Windows Process Icon, ini, ya. Jadi kita kembali ke sysintern langsung. Contoh, saya ambil Chrome, ya, karena saya lagi buka Chrome. Kemudian di sini ada tombol, ya, Find Windows Process. Ya. Oh, nggak keluar. Oh, sebentar. WinWord. Saya pakai Firefox aja ya. Ini untuk melihat mana dia. Tapi kok jadi Word ya? Seharusnya kalau kita klik dia akan ngebuka yang lagi kita buka gitu. Ini. Atau Edge. Oh iya benar, ini ya Firefox. Kemudian kalau saya klik, dia akan ngebuka yang lagi saya buka gitu. Di mana sih Firefox itu? Yang mana sih gitu? Ya. Atau ini ada Explorer, ya. Nah, dia lari-lari nih. Saya nggak tahu kenapa lari-lari. Saya buka baru ya. Lari kejar. Saya buka baru. Kayaknya ada trouble tuh. Takutnya gara-gara dibesar-besarin tadi Windows-nya. Coba tadi mana? Chrome. Nah, tapi posisinya ini lagi Explorer.exe ya. Ini lagi di Explorer.exe. Kemudian kalau saya find, dia akan mengeluarkan proses itu yang mana dia? Ini dia. Yang lagi jalan. Ya. Terus kalau yang lain kayaknya ini
Nah, ini baru ke Firefox. Ini saya kayaknya masalah nih. Ini baru ke Firefox, balik lagi ke Explorer. Kayaknya ada trouble nih. Tuh. Yang dalam situ yang mana nih, Buka? Proc Explorer.exe. Oh. Proc exp ini dulu. Saya coba yang 64. Tadi yang punya saya masalah dia, trouble. Oke, ini Explorer. Kalau kita klik, seharusnya dia buka Explorer. Nah, ini dia. Ya. Ini untuk melihat di mana proses itu terjadi, di aplikasi mana. Nah, yang bagusnya di sini banyak detail, ya. Sini banyak detail. Contoh Explorer Access ini kalau saya klik 2 kali, keluar banyak details. Dia ada di mana programnya, posisinya kita bisa lihat, ya. Kemudian dari segi performance, apa dia makan CPU berapa besar, makan memori berapa besar, ini grade-nya, banyak sekali ya fiturnya. Nah, kalau kita mau matikan proses itu, Bapak Ibu perhatikan di sini ada Explorer saya lagi buka ya. Kalau Explorer ini saya matikan, kill proses, seharusnya itu dia nutup. Ya. Nah, hilang Explorer-nya. Ya. Taskbar saya pun sampai hilang. Ya. Karena kalau di kill dia memang Explorer.exe itu adalah core untuk file browser di Windows. Jadi kalau mau jalankan lagi, ya, atau saya contohkan yang lain deh. Saya lagi buka apa ya? Oke. Nah, ini Explorer-nya sudah saya jalankan lagi. Sekarang saya lagi buka CMD ceritanya. Command prompt. Ya. Kalau command prompt ini saya kill, coba saya cari CMD. Nah, ini. Kalau ini saya kill, seharusnya dia akan hilang. Ya. Nah, ini ada dua ya, kill proses dengan kill proses tree. Kalau kill proses, dia nge-kill saja satu itu. Tapi kalau proses tree keseluruhannya, kemana anaknya gitu ya. Ini di-kill, maka CMD tadi hilang. Ya. Jadi kita bisa lakukan killing proses dari sys internal suite. Ya. Nah, ini. Jadi kalau kita tadi pakai browser ya, Microsoft Edge, kalau kita kill, maka browsernya akan tertutup. Ya. Nah, kalau kita mau jalankan proses baru, itu kita bisa pakai command prompt aja kayak saya tadi. Buka command prompt, kemudian kita bisa run apa cmd.exe contohnya tadi. Ya. Jadi dari sini pun bisa sebetulnya. Saya buka Explorer gitu. Dia akan membuka Windows Explorer tuh. Ya. Apapun yang ketikan yang bisa di open oleh Windows akan di open lewat command prompt. CMD buka CMD lagi gitu ya. Ini juga bisa. Ya.
ketika saya exit itu masih ada CMD. Ya, atau Word. Word itu saya lupa di mana ya. Saya lupa posisinya. Atau Edge. MS Edge. Kayaknya harus tahu lokasinya di mana. Ya. Oh, ini ping. Ya, boleh ping. Ping.exe. Nah, itu. Ya. Ini bisa dari manapun, termasuk sisi internal suite ini harusnya bisa. Nih, dari sini. Jadi ketika kita file run di sini, itu akan sama dengan Windows run. Sama aja. Karena basically adalah menjalankan proses baru. Ya. Nah, nih, kalau kita kill proses, dia akan nutup. Nah, ada di sini fitur di sisi internal suite itu untuk ngecek apakah aplikasi kita itu punya masalah. Contoh saya buka CMD, apakah dia mengandung malware atau tidak? Contoh CMD, ini ya, command prompt saya ini. Ini bisa dicek di sini di virus total. Jadi dia akan ngecek nanti apakah aplikasi ini masalah atau enggak. Ya. Nah, sisi internal suite itu punya integrasi untuk itu. Nah, cuman dia nanti akan membandingkan aplikasi ini, atau kita bisa upload Excel-nya itu nanti di lab belakang itu ya, di lab 20-an seingat saya. Itu kita bisa ngecek setiap file itu apakah dia virus atau tidak dari virus total. Ya. Lalu, oh iya, siap-siap. Nah ini ya. Jadi kalau kita klik kanan cek virus total, dia akan melakukan namanya pengecekan hash gitu ya. Disubmitnya ke virus total, makanya perlu internet. Nanti dia akan ngasih result di sini dari virus total ini. Ya. Ini dia bilang 0/74. Artinya apa? Dari 74 pengecekan vendor gitu ya, tidak ada yang menyatakan CMD itu adalah virus. Ya, nanti ini lebih detail kalau kita di materi yang bab chapter 20-an ya. Jadi tidak terdeteksi bahwa CMD conhost.exe itu tidak terdeteksi sebagai virus. Jadi kalau Bapak Ibu ragu PC saya ada virus nggak ya? Pakai aja sisi internal suite seperti ini. Ya, terus lihat-lihat ini apa ya gitu. Misalnya curiga pada salah satu ya, contoh ini curiga. Ya klik kanan aja, cek virus total. Dia akan mensubmit hash kayak gini ya. Nanti akan ada hasilnya. Kita tunggu aja. Nah, ini lagi jalan. Nanti dia akan ngasih hasilnya dan kita bisa klik di situ. Ini aman atau tidak. Ini tadi ya. Office klik to run ini. Tadi saya klik. Terus dia bilang dari virus total. Apakah dia terdeteksi virus? Oh enggak. Filenya punya Microsoft katanya. Tidak ada yang mendeteksi. Ini dari semua vendor security ya. Acronis, kemudian ada Bitdefender, ada F-Secure, McAfee, semua dicek. Tidak ada satupun yang menyatakan file itu adalah virus. Kira-kira begitu. Ya. Kita kembali ke sini. Ya. Nah, sekarang kita lihat part 2 untuk melihat thread. Ya. Sekarang kita buka command prompt. Saya sudah buka.
Terus saya tutup dulu, saya buka lagi. Ya. Nah, di sini akan ada conhost harusnya kalau CMD itu. Nah, ini ya. Kemudian di sini kita bisa select kemudian properties, lihat thread-nya. Nah, di sini. Kemudian di sini ada thread-nya. Nah, ini. Jadi ada 2 thread dalam satu proses CMD. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ada 2 thread yang berjalan untuk CMD yang kita buka tadi. Ya. Kita cobakan yang lain mungkin, Microsoft Word, Properties, kemudian kita bisa lihat thread-nya nih. Untuk menjalankan Microsoft Office ternyata banyak thread-nya. Ya, dan kita bisa lihat yang mana yang makan CPU paling tinggi ya. Ini contohnya. Thread yang ini. Ya. Ini Microsoft Word. Nah, itu cara kita mengeksplorasi. Ya. Nah, sekarang kita lihat handles. Ya. Nah, ini contoh masih CMD aja dulu. Ya. Kemudian kita lihat di sini. Oh, sorry. Kita enablekan dulu ini. Kita enablekan lower pen. Ini dia. Kemudian jadi kita bisa lihat satu CMD ini, berarti saya lagi buka 2 ya? Oh, enggak, satu CMD ini adalah handles yang ada di dalam CMD. Ya. Nah, ini dia. Dan termasuk di registry dia ada di mana gitu ya. Ini HK current user ya, di sini yang handlesnya. Kemudian local machine juga ada. Ya. Kemudian ini thread-threadnya kita bisa lihat semua. Ya. Jadi ini memang kita eksplorasi tuh, ya. Nah, sekarang kita coba buka regedit. Oh, kayaknya laptop saya mau habis baterai. Ada. Itu di sana ya. Aman. Sorry. Yep. Oke, itunya ada cetakan ibu. Enggak, ada tombolnya di depan. Siap. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ada user account control ya, UAC warna kuningnya ini dia. Jadi kalau kita membuka file sensitif ya di Windows itu dia ada peringatan ya. Nah, kalau kita mau buka registry pakai regedit keluarnya kira-kira seperti ini. Ya. Sebetulnya posisi handlesnya ada di mana dan kalau kita mau setting di registry di mana, kita bisa lihat pakai sisi internal tadi. Nih. Kayak gini kan? Di mana settingan itu berada? Oh, di sini. Ya. Contohnya. Tapi ya kita coba lihat dulu. Jadi ada 5 harusnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 config ya, config group di registry. Kita kembali ke modul ya. Jadi ada 5 nih. Root, current user, machine, user, kemudian config. Ya. Nah, sebelumnya kita kan sudah begitu buka proses Explorer, tadi ada agree gitu ya. Nah, ketika kita agree, lihat itu proses Explorer. Ada di mana posisinya ini contohnya ya. Ini saja dia menunjukkan bahwa settingan itu disimpan di registry. Nah, kita ke current user, software, system internal ya.
Kita ke registry tadi, current user, software. Kemudian di sini ada sys internal. Tuh. Kemudian ada process explorer. Ini ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada EULA accepted. Ya, berarti kita sebelumnya sudah accept. Nah, ini dia. Ini dia. Dan dia bernilai 1, artinya kita sudah agree tadi. Ya. Kalau kita mau rubah, bisa nggak Pak? Ya bisa, kita set lagi jadi 0. Nanti begitu kita buka lagi proses explorer, dia akan minta agreement ini, gitu. Ya. Nah ini ya, kita coba disuruh ya, cobakan ganti 1 menjadi 0. Ya. Kemudian nanti kita buka lagi gitu ya. Open Process Explorer, apa yang kita lihat, dia akan minta agreement lagi. Tuh, ya kan? Kita coba. Oke, saya tutup dulu proses Explorer-nya. Kemudian yang tadinya sudah accepted, saya bilang saya belum accept, ganti. Ya. Value 1 diganti jadi 0. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke proses Explorer itu, sisi internal itu tadi, ada proses Explorer. Proses Explorer ini. Kemudian kita klik 2 kali lagi. Nah, dia minta lagi ya. Kita agree, dia akan nyimpan lagi ke registry, gitu ya, bahwa kita sudah agree. Kalau kita sudah agree, kalau kita sudah setuju, kita buka-buka, ini kan nggak minta lagi dia, ya, nggak minta lagi. Nah itu contoh bagaimana Windows menyimpan konfigurasi, ya. Jadi dia menyimpan ke registry, ya, menyimpan ke registry. Ini coba kita buka lagi, EULA accepted, tuh jadi berisi 1 lagi. Ya, berisi 1 lagi. Nah, kira-kira begitu kita melihat proses, melihat thread, handles, dan registry. Ya. Nah, itu yang pertama. Kita lihat proses, dan handlesnya, kemudian bios gitu. Kita mencoba tadi yang agreement sys internal itu kita rubah segmen. Ya. Ini lab-nya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyain? Atau masih ada nggak orangnya? Takutnya nggak ada orang lagi. Oh, masih ada. Jadi rame rupanya. Oke. Silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyain, saya lihat di chat. Saya sambil minum, Bu. Siap, aman. Kenapa, Bu? Nggak boleh. Laptop Pak sana aja, Bu. Sys internal satu lab baru. Ya, dari modul. Pemaparan berarti sudah selesai nih Pak Fadli. Kalau secara layout training, biasanya lab itu nggak ini. Nih, kalau kami lakuin ya, biasanya lab itu cuman beberapa, cuman 7 kali lab.
Cuman kita jangan gitu kalau bisa. Iya. Kalau bisa kita lab terus gitu. Biar puas. Kalau training malah biasanya nggak penuh labnya. Iya. Iya. Kalau teori-teori yang di PPT ini kan Bapak Ibu bisa baca sendiri tentu. Paling nanti open discussion. Ditinggal rapatnya. Kan Pak San udah selesai labnya Pak San. Udah selesai lah. Betul. Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau ada usulan? Siapa aja yang hadir? Ada usulan Bapak Ibu untuk kegiatan kita ini. Tadi rencananya gimana Pak? Tadi Windows Pak. Windows ya? Modul 3 atau? Ya, kalau mau lanjut. Atau suruh baca aja? Lalu saya lebih prefernya ini dibaca lalu lab. Jadi pas pertemuan online ini lab gitu ya? Ya. Oke. Karena modul kan udah BPT udah dikasih. Kalau ada yang pas kita ketemu ada yang ditanyain. Oke, sip. Itulah Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk teoritis baca sendiri, file presentasinya sudah di-share. Lalu nanti untuk pertemuan baik daring atau luring kita hanya bahas lab-nya saja. Berapa banyak lab-nya Pak Fadli? Banyak. Banyak. Saya kira baru satu. Waduh. Tapi ini ada kayak mengenal ilmu. Oh. Ya, Betul. kan ada tuh. Kayaknya nggak tahu kalau mau dibahas boleh. Ntar kalau berarti yang harus disiapkan teman-teman apa nih? Kalau misalkan pas materinya Linux, tentu siapkan OS Linux-nya. Kalau dia mau nge-lab. Oh, file apa kemarin? Aduh. Yang OVA itu ya? CyberOps Workstation dengan Security Onion. Udah. Ya Ibu Bapak ya, untuk nge-lab tolong artinya pertemuan kita minggu depan dan minggu-minggu seterusnya itu Bapak Ibu harus berada di depan laptop atau komputer karena kita akan nge-lab. Oke, lalu silahkan, kita tidak bicara teori lagi. Kalau bisa sih gitu. Itu oke, sip. Ya. Kalau mau bahas Teori tinggal bisa baca. Kecuali mungkin pas lagi nge-lab ada yang mau ditanyakan, nah silakan gitu kan. Yang perlu disiapkan CyberOps Workstation dan Security Onion. Aduh. Sekarang memang masih sistem terlalu lab 3. Udah di-share enggak ya ke kawan-kawan selain SMK 5 kemarin? Rasanya udah, tapi link download saya kasih. Iya, link download kan? Oh iya nih. Netakad.com portal not 4. Itu kan.
Itu yang perlu dibawa. Karena lab 4 itu udah pakai IPMP semua. Lab 4 ini udah pakai. Oh, di grup yang terbuka untuk guru selain Pekanbaru sudah di grup MGMP udah ya. Nah, ini kita udah pakai Berarti udah di grup MGMP TIK SMK PKU sudah ada linknya. Silakan Ibu Bapak yang di Pekanbaru, silakan pakai jari rajin ke atas, scroll lagi ke atas, ada situ linknya untuk mendapatkan apa tadi? CyberOps Workstation dan security onion. Ya Bapak Ibu ya. Jadi enggak dengar-dengar gitu aja selama proses online-nya. Nanti kita akan pilih dulu, lihat tadi baru. Nanti kita akan laporkan ke Pak Kabid kegiatan kita ini. Semoga disupport sama beliau. Mulai yang besok itu kita sudah disuruhnya login ke CyberOps. Tar, pelan-pelan, belum muncul di apa? Dah. Nah, jadi kita berikutnya itu yang keempat itu sudah Linux, itu sudah pakai CyberOps Session. Jadi kalau Bapak Ibunya cuma nggak bisa ngikut jadinya kan? Nggak bisa ngikut, oke. Walaupun ini masih belajar Linux ya sebetulnya masih pakai lain boleh. Cuma nanti yang 4 ini, yang 43 ini juga pelan-pelan. Belum muncul. Nah, ini juga kan. Ya CyberOps juga. Ada analis. Jadi udah pakai itu semua rata-rata. Oke, sip. Termasuk lab 5 ini Awansa. Ini harusnya masih pakai mengingat tuh kan CyberOps Workstation. CyberOps Tetap pakai itu. Jadi, tetap pakai ya. Nah, jadi login ke CyberOps Workstation. Disarankan pakai itu ya. Pakai VMware, pakai apa? VirtualBox atau VMware, download yang buat tadi. Nah, udah itu sampai akhir kita cuma itu aja ya. Kalau saya ditanya terus karena lab itu sering ditinggalkan. Jujur pasan kami buka training nih di PCR. Saya diminta usul. Biasanya training itu cuma begini. Ini kan saya info nih. Jadi lab session itu cuma dikasih sekitar 7. Kan saya. Ini kapan nih? Nah ini orang PCR yang mungkin. Tapi nggak ada. Nah artinya kan ini apa nih? Orang apa tuh? Bayar. Oh bayar. PCR buka training. Oh PCR buka training. Kalau yang apa itu? Pengabdian masyarakat. Bisa enggak kita bootcamp gitu loh, 1 atau 2 hari di PCR? Sip. Nah, Bapak Ibu ya. Oke, sip. Oke, sip. Ibu Bapak yang hadir, sudah dengarkan penjelasan dari Pak Fadli. Tunggu dulu, bulan berapa? Itu kan nggak mesti nunggu 49. Itu kan berapa? 49 itu suara ya? Pak Fadilnya kedengaran Pak Son. Oh, suara Pak Fadli belum kedengaran. Bisa keluarkan suara. Biar yang bersangkutan langsung ngomong. Nah, itu kita Pak Fadli buka sampai berapa lama? Apa yang yang CyberOps ini masyarakat nih.
Sampai selesai kita aja. Berarti enggak mesti harus nunggu minggu ini. Bisa Pak, bulan depan ya. Bisa. Tapi kalau untuk final exam ya harus selesai dulu. Kalau untuk final exam harus selesai dulu. Atau apa kita belajar dulu lah kalau kan final. bukan. Kan di Pak Fadli udah ngeset cyber off ini berapa minggu. Oh, nanti bisa. Kan enggak mesti harus Ya. sampai habis minggunya itu baru kita itu kan. Habis minggu tadi. Jadi bandingnya tadi kayak itu kan kita awal mulai dari sharing session ya. Sharing. Jadi kita patok share-nya itu pakai CyberHawk ini. Selesai CyberHawk ini kami coba ajukan sebagai PKM ya. Nah, kalau disetujui, kita bisa buat eventnya nanti di kampus. Tapi kita sudah berjalan gitu, jadi jalan duluan. Jadi jangan sampai dulu kan buka dulu, habis itu nanti sisanya jalanin ya gitu. Ujung-ujungnya kan nggak jalan. Udah dengar kan Pak Asmi? Jadi di Penjelasan dari Pak Fadlinya. Alah, Pak. Kita tamatkan itu. Nanti finalisasinya. Kalau saya lebih menekankannya lebih ke kita tahu tekniknya gitu. Ya. Kalau teorinya nggak terlalu lah. Kalau di luar sana orang teori apa nih? Kayak tadi training itu banyak teori. Jadi ya. 28 chapter, lagi cuma YouTube. Kan sayang, padahal ini labnya sebanyak ini. Kan? Kenapa nggak kita mulai Oke. biar dapat teknikalnya kan? Bapak Ibu kan dapat teknikalnya. Oke, kalau gitu. Oke, penjelasan dari Pak Fadli udah dengar kan, Bapak Ibu? Belum Pak Son, putus-putus. Putus-putus ya? Dari Pak Son aja langsung. Nah, jadi ya betul, koneksi jelek. Ini saya pakai paket. Jadi begini Pak Asmi, Pak Fadli, apa tuh? Jangan ke saya lah, ke semua peserta lah. Ya, kepada Bapak Ibu, planningnya Pak Fadli, kita sharing session dulu. Nanti setelah dana usulan PKM mereka disetujui, nah kita tuntaskan kegiatan itu di kampus PCR gitu loh. Yang mudah-mudahan tidak lama-lama lah ya. Paling setelah bulan puasa. Setelah bulan puasa, tapi bulan puasa tetap ya. Gimana? Ya karena bulan puasa juga tidak ada kegiatan, tidak gitu apa-apa, tidak begitu penuh kegiatannya itu. Libur. Kita pas libur. Nah, kita gitu aja kegiatannya, pas libur. Pas masuk adakan lagi gitu kan. Harapan Pak satu kursus itu selesai lah gitu. Iya kosong Kamis pagi kan. Ini cuma pagi. Mata digeser ke pagi nih. Oke Bapak Ibu, rasanya cukup segitu saja pertemuan kita hari ini. Kita lanjut minggu depan. Tapi mohon persiapan tadi CyberHawk Workstation. Untuk minggu depan permohonan Pak Fadli, ini permohonan Bapak Ibu ya. Permohonan Pak Fadli
Bapak Ibu sudah ada di laptop gimana ya? Untuk mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu sudah berada di depan laptop dan atau PC, dan di laptop atau PC-nya ada terinstall CyberOps Workstation dan apa tadi? Cyber Security. Security Onion. Oke, Bu Bapak ya. Kalau tidak ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan, saya rasa cukup sekian. Mohon maaf kami atas ketidaknyamanan. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Terima kasih. Modul 34 saya buka aja ya. Modul berapa? 34? Ayo. Emang belum dibuka kemarin?